Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Abdullah Fatihar. Saya di sini akan menjelaskan cara memutus rantai infeksi. Untuk memutus rantai infeksi dan mencegah penyebaran penyakit, berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil. Yang pertama, cuci tangan secara teratur. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan mencuci bagian tangan yang sering terpapar seperti telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer dengan setidaknya 60% alkohol. Yang kedua, kenakan masker. Pakailah masker kain atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut saat berada di tempat umum atau saat berinteraksi dengan orang lain. Masker membantu mencegah penyebaran droplet dapat mengandung virus. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Usahakan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, terutama jika mereka batuk, bersin, atau tidak merasa sehat. Hindari kerumunan dan tempat yang ramai jika tidak penting. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Coba hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, mulut, karena dapat mendapatkan virus masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, praktikkan etika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, atau gunakan siku bagian dalam. Jika tisu tidak tersedia, buang tisu dan yang digunakan ke tempat sampah yang tertutup dan mencuci tangan setelahnya. Selain itu, penting juga untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Ingatlah bahwa upaya-upaya ini merupakan bagian dari respon kolektif kita dalam memutus rantai infeksi dan melindungi diri sendiri serta orang lain dari penyakit menular. Pencegahan bahaya fisik radiasi. Sasaran terjadinya kecelakaan, dan jika kecelakaan terjadi, maka mencegahnya agar tidak terulang. Adapun pencegahan tersebut adalah 1. Mengidentifikasi bahaya, 2. Menghilangkan bahaya, 3. Mengurangi bahaya hingga seminimal mungkin jika penghilang bahaya tidak dapat dilakukan, 4. Melakukan penilaian resiko residual, 5. Mengendalikan resiko residual seperti bahaya listrik, temperatur ekstrim, kelembaban, dan kebisingan. Menurut Ramli S. tahun 2010, untuk pengendalian bahaya kimia, terdapat 4 pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama ada Inherently Safety Alternative atau ISA. ISA adalah pengendalian bahaya dengan mengganti bahan baku atau proses berbahaya dengan bahan baku atau proses yang tingkat bahayanya lebih rendah. Ada 4 strategi dalam ISA, yaitu Minimize, Substitute, Moderate, dan Dilution. Pengendalian yang kedua adalah Passive Control. Passive Control adalah mengurangi bahaya dan risiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Pengendalian yang ketiga yaitu Active Control. Active Control menggunakan engineering control seperti safety interlock, smoke detector, dan lain sebagainya. Pengendalian yang keempat atau yang terakhir adalah Procedural Control atau disebut juga Administrative Control, yaitu proses pengendalian dengan cara membuat prosedur administratif mengurangi bahaya dan risiko dari bahaya kimia. Sikap berbaring. 1. Posisi klien saat berbaring terlentang yang tepat yaitu dorsal rugback, Sims, Fowler, Kinopectoral, Itotomi, lateral. B. Sikap duduk. Posisi duduk yang benar. 1. Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. 2. Pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. 3. Posisi lutut mempunyai peranan penting juga. 4. Jika dudukan kursinya terlalu tinggi, penggunaan pengganjal kaki juga membantu menyalurkan beban dari tungkai. 5. Jika ingin menulis tanpa meja, gunakanlah pijakan di bawah kaki, namun posisi kaki tetap sejajar dengan lantai. 6. Usahakan istirahat setiap 2 jam sekali dengan cara berdiri, peregangan sesaat, atau berjalan-jalan di sekitar ruangan untuk mengembalikan kesegaran tubuh. 7. Tangan dibuat senyaman mungkin di atas meja, namun jangan lupa untuk mengistirahatkan lengan dan siku. 8. Jika ingin mengambil sesuatu yang berada di samping atau di belakang, jangan memuntir punggung, putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Sikap berdiri. Ketika mengangkat, berjalan, atau melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Ketika tubuh seseorang di alignment yang benar, semua otot bekerja sama untuk gerakan paling aman dan paling efisien tanpa ketegangan otot. Peregangan tubuh setinggi mungkin menghasilkan keselarasan ini
dapat dicapai melalui tepat postur ketika berdiri, berat badan sedikit ke depan dan didukung di bagian luar kaki. Sekali lagi, kepala tegak, punggung lurus, dan perut terselipkan. D. Sikap berjalan. Cara berjalan dengan baik adalah 1. Biasakan berjalan dengan tubuh yang tegak. 2. Gunakan otot betis, paha belakang, dan quadriceps agar Anda bisa berjalan dengan baik. 3. Tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap rileks. 4. Ayunkan lengan selama Anda berjalan. Mencegah hazard psikososial. Risiko yang terkait dengan faktor psikologis dan sosial di tempat kerja seperti stres kerja, mobbing, kekerasan, dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hazard psikososial di tempat kerja. Yang pertama, bisa menerapkan manajemen risiko yang terstruktur. Yang kedua, menyediakan program pelatihan, pengembangan keterampilan, dan memanajemen emosi karyawan. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi dan interaksi sosial di tempat kerja melalui pertemuan dan diskusi rutin. Keempat, mengadopsi kebijakan yang seimbang antara tuntutan kerja dan dukungan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang kelima, mempromosikan budaya kerja yang sehat dan saling menghargai antar karyawan. Baik, saya cukupkan segitu saja untuk video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.